Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah Allah beri nikmat kepada kita bahwa hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah tetapkan Islam iman kita. Karena tidak lama lagi kita kaum muslimin dan muslimat akan memasuki bulan suci Ramadan. Dengan sebab itu, pemirsa yang berbahagia, kami akan membahas tentang rukun puasa Ramadan. Maka dengan sebab ini, apabila kita menunaikan puasa Ramadan tanpa tahu rukunnya, puasanya akan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun adalah fardu, tidak bisa ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, kita mengerjakan ibadah fardu, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun puasa Ramadan ini adalah 3, yang sebagaimana disebutkan dalam kitab Kasyifah. Faslun fi arkani sawmi, ay arkanuhu ay sawmi fardan kana aw naflan. Pasal dan menerangkan rukun-rukun puasa. Adapun rukun puasa itu ya puasa fardu maupun puasa sunnah. Salah satu asya, 3 perkara. Rukun yang 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ada juga pendapat dari sebuah imam, waqala Zaidi, hadha huwal masyhur wa ja'alaha fil anwar arba'atan. Warabi'u qabilatul waqti lis-shaum. Ada sebuah imam Zaidi ini menerangkan bahwa rukun puasa itu ada 4. Namun sudah masyhur ini yang 3. Wa ja'alaha fil anwar, dan menjadikan rukun yang keempat ini Imam Sayyidi tertera dalam kitab Anwar ada 4. Yang keempat daripada yang 3 adalah qabilatul waqti lis-shaum. Ini memasuki waktu bagi orang yang berpuasa. Ahaduha, salah satu daripada yang 3 ini adalah niyatul lailan li kulli yaumin fil fardhi. Rukun puasa yang pertama adalah kita niat pada waktu malam bagi tiap-tiap hari di dalam puasa fardu. Artinya apabila kita berpuasa tanpa niat pada waktu malam, maka tidak sah. Kadangkala sudah biasa menjadi tradisi dan sudah di kalangan umum banyak terjadi di lapangan mengadakan sholat berjamaah, sholat tarawih setelah Isya, kemudian biasanya imam menuntun, membimbing, mempelajari tentang niat puasa Ramadan. Sedangkan yang dilaksanakan adalah niat dengan lisan. Sedangkan niat adalah wajib dengan hati. Wa mahalluha al-qalbu. Adapun tempatnya niat itu adalah hati. Jadi kita harus niat dengan hati kita. Bahkan wala budda yahtadira haqiqatu shaumi allati hiya imsaku 'anil muftiri jami'an nahari ma'a ma yajibuhi min kaunihi an Ramadan.
Bahkan tidak boleh tidak, harus menghadirkan kita. Hakikat puasa itu adalah menjaga dari hal-hal yang membatalkan di seluruh siang harinya. Ma'ama yajibu, dengan apa yang telah diwajibkan fihi dalam Ramadan, puasa Ramadan itu, daripada adanya puasa di bulan Ramadan. Sehingga wala takfi niyatu bil lisan, maka tidak cukupnya itu dengan lisan. Dunal qalbi, tidak mengucapkan hatinya. Maka apabila kita setelah sholat tarawih berjamaah, nawaitu sawma ghadin an ada'i fadhi syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Seperti itu. Biasanya juga dibaca dengan lisan, maka tidak sah menurut hukum syariat. Maka niatnya harus dibaca dengan hati. Seperti saja aku berpuasa besok hari dari bulan Ramadan. Ini harus dibaca dengan hati, dibacakan dengan hati, bukan dengan lisan. Apabila hatinya tidak mengucapkan, maka puasa tidak sah. Harus ngucap hatinya. Jadi hati aku tu ngucap, niat kau ulah pasal aku dari bulan Ramadan. Ya. Fardoh karena Allah. Seperti itu. Maka jangan dibiasakan, oh saya sudah mengucapkan niat, saya sudah melafadzkan niat dengan lisan, hatinya tidak, maka tidak sah. Hanya akan tetapi lisan itu hanyalah kama la yustaratu talaffudu biha, sebagaimana tidak disyaratkan mengucapkan lafaz niat itu. Qud'an. Itu pasti. Lakinnahu, tetapinya, yundabu liyu'awina lisanul qalbah, tetapinya disunnahkan untuk menolong lisan itu kepada hati. Hanya lisan ini membantu ucapan hati. Jadi hati yang ditonton oleh lisan. Nah, supaya tahu wa yu'lamu min kauni mahalliha, dan diketahui dari adanya tempat niat itu adalah hati. Seperti itu. Sehingga disebutkan yang penting hatinya, lisan mulut ini tidak terhitung. Lau nawas sawmi biqalbihi fi asna'i salat sahhat niyatuhu. Seandainya mengucapkan niat puasa untuk besok dengan hatinya, padahal mereka ada di dalam solat, sahhat niyatuhu, maka sahnya itu. Jadi kita sembahyang misalnya, hatinya berkata, saja aku berpuasa besok bulan Ramadan. Sah. Ini hanya hati yang tahu, karena puasa itu tidak sama dengan ibadah yang lain. Nah sekarang begini. Falau nawa lailatu awwali Ramadhan sauma jamihi lan yakfi li ghairi yaumil awwali. Kalau seandainya mengucapkan lafaz niat ini pada malam pertama Ramadan untuk berpuasa 1 bulan, lam yakfi, maka tidak cukup. Li ghairil yaum, bagi hari-hari yang lain. Saking aniat uring. Malam pertama aniat kau lah pasalaku dari bulan Ramadan saja nah, tak cukup. Cuma cukup untuk sesemalam, nikah selain tak cukup. Namun beda pendapat. Sehingga kama yusannu lahu ayan wiya awal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu saumuhu inda Abi Hanifah. Sebagaimana keterangan disunatkan baginya untuk mengucapkan niat pada malam pertama, persiapan takut nanti
terjadi lupa di perjalanan puasa Ramadan, tidak mengucapkan niat pada waktu malam. Lihsulah supaya hasil baginya puasanya. Artinya puasanya tidak perlu qadha. Tetapi inda Abi Hanifah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi yang artinya mu'tamad harus kita mengucapkan niatnya setiap malam. Seperti itu. Ada lagi. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajr aw ba'dahu lam yasihha. Dia ragu, apakah aku ini berniat pada waktu malam, apakah sudah masuk fajar atau setelah fajar, istilahnya lam yasihha, maka tidak sah. Maka wajib mengucapkan niat kita sebelum datangnya waktu fajar. Artinya istilahnya sekarang dengan waktu imsak, seperti itu. Lain dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat lain. Jadi bisa mengucapkan niat pada waktu siang. Seperti itu. Ini kemudahan kita mengucapkan niat bagi orang yang berpuasa sunnah. Tapi Ramadan tidak boleh. Kharaja bihi nabluh, seperti itu. Qauluhu fil fardi kharaja bihi nabluh fayakfi fihi niyatu bin nahari qabla zawal bi syartin intifa'i nafi qabla niyati ka'an akli ka'aklin wa jima'in wa kufrin wa haidin wa nifasin wa jununin wa illa fala yasihhu shaum. Jadi keluar dari keterangan puasa sunat, maka cukup di dalam puasa sunat itu niat waktu siang dengan catatan sebelum tergelincir matahari, bisyartin, dengan syarat tidak keterjadian sebelum niat itu seperti makan, jima, kafir, haid dan nifas. Wajunun, ini tidak terjadi. Wa illa apabila terjadi sudah makan, sudah kenyang, keterjadian jima, keterjadian seperti datang bulannya atau nifas, fala yasihhu, maka tidak sah. Nah, ini puasa sunat. Asalkan kita niat mau berpuasa besok, puasa sunat Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah seperti itu, setelah ingat jam 9 misalnya pagi, kita tidak niat, maka sah untuk niat pada waktu siang. Seperti itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata beliau, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Maka barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa itu sebelum fajar, maka tidak ada nama puasa baginya. Jadi harus niat pada waktu malam. Malam yubayyiti niyat as-siyami qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat, artinya niat waktu malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ingat. Wal muradu bitabyidiha iqamuha fi juz'in min ajza'il laili min al-ghurubi ila al-fajri. Yang dimaksud dengan menginapkan niat adalah mengucapkan kalimah niat tersebut dari juz sebagian daripada malam. Mulai dari terbenam matahari sampai dia keluar fajar. Seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yajma'in niyat siyamu qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak mengumpulkan niat
sebelum fajar maka tidak puasa baginya. Artinya pada waktu malam sudah dia mengucapkan kalimah niat. Artinya saja aku berpuasa besok daripada bulan Ramadan misalnya tahun ini farduh karena Allah. Ingat, jadi niat harus pada waktu malam. Jangan sampai abasa tak niat waktu malam. Yang penting aniat. Kan aniat kalau bang sampian ampun nginurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena niat wajib nginep di waktu malam. Jangan sampai niat marin sopu. Ni ke puasa Ramadan. Rukun pertama wajib niat kotu waktu malam. Rukun nomor 2 wasaniha tarku muftirin. Yang kedua meninggalkan yang membatalkan. Tinggal barang siapa talaki min wusuli ainin liman fadin maftuhin min jawfin katanawuli tu'amin wa inqallah. Artinya meninggalkan hal yang membatalkan dari sampainya keadaan ini benda bagi lubang-lubang yang tembus dari telinga, dari dubur, ya, dari mulut. Semua harus tidak ada hal yang masuk daripada lubang-lubang tersebut. Seperti katanya wuli ta'am, seperti dia terjadi makanan yang dimakan. Wa in qala meskipun dia sedikit. Kasim simatin manuqtati ma'in seperti ya biji dzurrah yang kecil. Itu kecil lagi tidak ada rasa. Apalagi dia memakan benda yang besar. Dan setetes air tidak boleh. Artinya nyip-cep kengan, nyip-cep cukup bulan puasa, batal. Karena berderasana. Wanok tadi ma'in ben setetes aing sakoni, aing wudu kamu pun aing seakili perlu dia kebatal. Mana bika saja. Wa idkhali syai'in fil fami, dan dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jadi bulan puasa tak usah congkek gigi. Ciakek congkek gigi meskipun itu tidak dimakan. Nah, seperti itu. Ka idkhali 'udin fil 'udhun, dan juga seperti memasukkan kayu kecil ke dalam telinga. Nyongkek kopeng bulan puasa Ramadan tidak boleh, dibatalkan. Nah, seperti itu. Bagaimana hukumnya orang muntah di bulan puasa Ramadan? Wa min istiqaati, dan sebagian dia orang seisop peringuta. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qay'u ay ghalabahu wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'un. Pasal orang yang menangi dekat orang pada muntah. Ini bagi orang yang muntah bulan suci Ramadan, bukan dia untuk sengaja untuk muntah, tapi memang dia mau muntah tanpa ada hal-hal yang sengaja. Wa huwa shaimun, adapun orang itu dia puasa, maka tidak ada atasnya maka tidak ada baginya dia qada, tidak wajib qada. Tetapi wa man istaqa'u falyaqdi, dan barang siapa dia sengaja untuk muntah falyaqdi, maka wajib qada baginya. Jadi bila bulan puasa Ramadan, rawahu Ibnu Hibban. Mana di bulan puasa Ramadan, barang senyebab bagi muntah, tak oleh kalako. Mula karya mabuk, tak sengaja, dan tak sengaja muntah, maka tidak jadi masalah. Nah, jadi barang si tak sengaja, syabur bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, muntah sengaja bulan puasa Ramadan, ya kan? Keluar mani pun tak ibatalakin seperti orang junub sing malam umpama tak niat mandi ya. Dalam hari niat kesiangan tak batal puasa mandi, cuma tengah tidak sampai masuk ke lubang-lubang terpes aing si waktu mandi kakela tengah teh.
Nah, seperti nikah. Artinya apa? Wala yubtiru bi'inzalin fi naumin. Nah, ini kan. Tidak dibatalkan di bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa, dia keluar mani. Tidak dibatalkan. Au binadrin, keluar mani juga atau sperma dengan sebab melihat orang perempuan yang cantik, menarik, sehingga dia bersyahwatlah seperti itu. Au fikrin, atau selalu dilihat dengan syahwat, menjadi pikiran sehingga keluar mani. Au lamsin, atau dia menyentuh bila syahwatin tidak, tanpa syahwat tidak batal. Misalnya melihat orang perempuan cantik karena sudah dia tegangannya tinggi, darah muda, pandangan hidup, bisa terjadi seperti itu. Akan tetapi idza ta'ammada maka batal. Wa yabtulu shaim bi syai'in min dzalika idza ta'ammada. Dan jadi batal puasa seseorang dengan sesuatu daripada orang yang sengaja. Dia mula kalau nengat dan kita bisa. Tapi kelakuan senengat batal. Kita namanya manki pandangan udi kena jeling poinlah. Udi, nah jeling udi dia kerpekeran itu lah orang raptin atau apa, mulus, wah keluar, nah, tak betal. Karena tak nyiting. Wa yanbaghi al-ihtirazu halat al-istinja. Ini sering terjadi di kalangan umum. Ingat, maka sepantasnya berhati-hati di bulan suci Ramadan ketika istinja, bersuci, ketika buang air besar maupun air kecil bagi orang perempuan. Li'annahu mata adkhala tarafa usbu'ihi duburahu aftar. Apabila kita istinja, menyucikan diri, buang air besar, bahwasanya apabila memasukkan ujung jarinya ke dalam duburnya, aftar maka batal. Jadi ingat, walau adna syai'in min ra'sil anmulah, meskipun sedikit tunjuk jari yang masuk ke dalam dubur itu. Kenapa? Sebab karena ada ukurannya. Sampai mana yang wajib kita bersihkan. Terus ini sering terjadi. Jadi menatai bulan puasa, senyulek buring jak lem dalam. Senyulek buring jak lem dalam. Wa misluhu, dan sauma, dan bersamaan seperti itu, malau adkhalatil unsa usbu'aha farjaha haladha dzalika aftarat. Perang, jak saking memasuk pasal orang bini, dia keriking toncung orang bini, farjaha dia kaparjing, inalaikana akela, after betal pasan orang bini. Kalau seandainya memasukkan seorang perempuan ke ujung jarinya ke dalam farjinya ketika dia buang air kecil maupun membersihkan biasa, aftarat maka batal puasanya. Ingat, kami bulan puasa tiate setong cak kami lemaing. Kami tak kami lemaing pun caran akela cak sampai toncung masuk ke dalam. Ana sebab id la yajibu alaiha illa ghaslu ma zaharah. Karena tidak wajib bagi orang perempuan kecuali memasukkan, menyucikan apa yang telah bisa dilihat. Jadi sewajib bacuan cek saking celing para jing orang bini cuma kan kam masa padeng makai buri kan kam menekan atai padeng cek muka tombung sewajib bacuan. Tolek colek sampai ke dalam ni. Tolek. Aduh bahaya orang bini. Cik agam yang lemaing ring bini. Agelah cik bahlum dalam tanang saya colek ake tak boleh. Ngalak deng padeng. Artinya bi kita sebut illa napa ghaslu ma zahara, kecuali si wajib bacuan cik saking aning kong orang bini icungok kan kat sesapadeng kat sesewajib bacuan. Selain tak wajib. Benih baku tu colek wah bahaya batal.
Colek-colekan. Ini kan bahaya. Diingat, kamarkan barang bahaya. Beda barang tak betal makin masuk beda. Contohnya, wala yabtulu bidzalik ma'a nisyanin aw ikrahin. Tak betal kepada kak disyak memasuk barang ke dalam parji sedang lupa atau bukan paksa. Paksa bi porong kan. Cumbut cumbut masuk engkau ke dalam. Tapi paksa. Kan kita ada barang paksa mengaji ya. Okey. Ada ke umpama sebagainya. Bi porong apa pun yang kang bi cumbutin terong umpama dengan masuk engkau. Tak betal yang paksa. Umpama yang gimana lakon ni tibi pakai cumbut terong gitu. Tak bisa. Betul. Nah, sebetulnya ingat, inilah kewajiban rukun puasa yang kedua. Cek sampai aneka akemi lemaing, atai lemaing, akela lemaing, ini kesebaya. Makanya, apa? Bila ngenyot aing, betal puasa Ramadan. Betal puasa Ramadan. Jadi ingat, yang wajib itu adalah menjaga hal-hal yang membatalkan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga rukun puasa Ramadan adalah puasanya. Wasalisuha swaimun, yang ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi puasa itu adalah rukun. Niat siang malam tak puasa tak lah tonggel. Kapia niat itu mensiangakan. Niat artinya untuk puasa. Pita dan apa? Qala Suwaifi udda swaim. Imam Suwaifi berkata, dihitung-hitung orang yang berpuasa itu huna di sini adalah rukun. Jadi puasa itu adalah rukun. Adanya rukun. Li'adami wujudi suratin lisaumi fi saumi. Karena puasa itu tidak ada wujud benda rupa bagi orang puasa. Tapi puasa ni kan tak ada bentuk. Umpama mengakan kol sanga, kol balu ngakan bah keluar sama kesap. Saya rasa orang nah, karena kau tu iman. Kan banyak terjadi. Olahat masyarakat buka pada masa ada kolak dah karin. Padahal tak basah. Nikah. Tapi saya taruhin iman. Ingat, iman. Nah. Nikah. Ingat, iman. Nikah. Apa kita sebut bi khilafi nahwi solat, beda dengan ibadah solat. Ai li'anna laha suratun fil kharij. Beda. Kalau solat itu ada benda, ada rupa, ada ruku, ada takbir, ada sujud, ada i'tidal, semua ada. Nah, itu solat fil kharij dalam kenyataan. Mungkin yang bisa ta'alluquha wa tasawwuruha biduni ta'alluqil musallin. Ini kalau solat. Solat ada bendanya, ada ruku, ada sujud, ada kunut, seperti itu. Tapi puasa tidak ada benda. Jadi yang berpuasa dan yang tidak berpuasa artinya sama. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini rukun yang ketiga adalah yang terakhir. Tapi yang terbahaya bukan itunya, bukan yang ketiga, yang kedua yang perlu kita jaga barang hal-hal yang membatalkan itu. Seperti itu. Sehingga disebutkan wa tuftirul mar'atu bi dakhaliha dzakaran mubanan.
wa aksuhu. Pentati petal pasana orang bini sebab masuk akin orang bini pala mubanan saya tokel. Kita tokel terong aja lah. Mamu dia tu pala itu tokel. Kita palang saya tokel. Kita terong aja. Curgol curdakin. Betul. Tidak sampai masuk. Nah, ingat, karena puasa Ramadan adalah salah satu bulan keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadhan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang gembira memasuki bulan Ramadan, umur kita masih dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang untuk berpuasa di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Allah haramkan api neraka menyentuh jasad kita. Amin Allahumma amin. Apa neraka haram mengelak kepada orang yang ngucap bunganya pok bulan Ramadan. Jangan sampai kita berkata, "Cek sosaru Ramadan parada baru." Apa yang persiapan kita Ramadan dah nyampe lagi. Inilah pakaian tidak siap, rumah lah belum lagi sedemikian rupa. Tak perlu. Yang penting kita senang gembira memasuki bulan Ramadan, umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.